Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Itu ada hal yang saya lihat setiap kali saya berkunjung ke tanah Papua. Karena itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga, untuk merawat, untuk memajukan tanah Papua ini. Sebuah rencana besar yang segera akan kita bangun bersama-sama nantinya, yaitu sebuah Papua Youth Creative Hub yang kita harapkan nanti akan muncul unicorn-unicorn baru dari Indonesia bagian timur, khususnya tanah Papua. Akan muncul dekakon dari sini, sehingga betul-betul kemajuan anak-anak muda yang ada di tanah Papua betul-betul terwadahi di dalam Creative Hub yang segera kita bangun ini. Pemerintah segera membangun Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura. Pusat kreativitas pemuda Papua ini merupakan dukungan pemerintah pusat dalam memberikan porsi ruang yang lebih kepada anak-anak Papua agar lebih kreatif, berkembang, dan maju. Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo didampingi staf khusus Presiden RI Billy Mambrasar pada pertengahan Juni 2021 meninjau lokasi pembangunan pusat pengembangan kreativitas pemuda atau pemudi Papua atau Papua Youth Creative Hub di Jalan Poros, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Pembangunan infrastruktur Papua Youth Creative Hub merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua pada Oktober 2019, sekaligus amanat Impres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat. Usulan pembangunan Papua Youth Creative Hub yang terletak di 11 km dari pusat kota Jayapura dengan total luas lahan 15.000 meter persegi. Dalam surat usulan kebutuhan ruang pembangunan Papua Youth Creative Hub seluas 7.288 meter persegi dengan dilengkapi bangunan utama seluas 2.870 meter persegi. Bangunan dormitori atau ruang asrama seluas 1.860 meter persegi, fasilitas olahraga 1.230 meter persegi, dan fasilitas umum seluas 1.328 meter persegi. Walau akhirnya ada perbaikan konsep desain sesuai dengan kesepakatan bersama, yakni Papua Youth Creative Hub dibangun 2 lantai dengan luas 5.392 meter persegi dan lahan hijau 3.000 meter persegi. Desain pembangunannya masih tetap berupa gedung utama, dormitory, sport venue, hall untuk pameran atau presentasi, dan co-working space. Selain itu juga dibangun lahan parkir berkapasitas 53 mobil dan 154 motor serta landscape. Pembangunan Papua Youth Creative Hub merupakan dukungan pemerintah pusat dalam memberikan porsi ruang yang lebih kepada anak-anak Papua agar lebih kreatif, berkembang, dan maju. Saat ini pembangunan Papua Youth Creative Hub sudah dalam tahap lelang dan ditargetkan paling lambat Oktober 2021 atau saat berlangsungnya PON 20 sudah mulai konstruksi. Selanjutnya, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Papua Youth Creative Hub, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Papua, Ditjen Cipta Karya terus berkoordinasi dengan Badan Intelijen Nasional BIN mengenai kemajuan penyusunan peraturan Presiden sebagai dasar hukum pembangunan dan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jayapura terkait pengintegrasian perubahan fungsi lahan dari hutan kota pada proses peninjauan kembali Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW Kota Jayapura. Staf khusus Presiden RI Gracia Billy Mambrasar menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas realisasinya pembangunan Papua Youth Creative Hub. Pesan Presiden selain pembangunan fisik, ekosistem juga harus dibangun. Presiden Jokowi ingin agar Papua Youth Creative Hub nanti bisa menjadi pendorong bagi generasi muda Papua untuk melahirkan perusahaan rintisan baru startup. Adapun pusat pengembangan ini akan dikelola oleh sebuah perusahaan yang didirikan oleh 21 pemuda-pemudi asli Papua dari 7 wilayah adat yang memiliki usaha ataupun kegiatan sosial di bidang yang berbeda-beda. Perusahaan tersebut bernama PT Papua Muda Inspiratif. Pusat pembangunan ini kelak akan menjadi sebuah pusat pengembangan kreativitas, bisnis, bakat, dan inovasi. Bangunannya akan terdiri dari ruangan-ruangan untuk belajar tentang bisnis, teknologi internet, pemrograman, dan dasar-dasar pengembangan startup, serta asrama untuk menampung sekitar 100 pemuda dan pemudi yang akan mengikuti program belajar bisnis selama 1 hingga 2 bulan. Di dalam pusat pengembangan kreativitas dan bisnis startup ini akan diselenggarakan berbagai kegiatan pengembangan diri untuk melengkapi keahlian berbisnis seperti disebutkan di atas, termasuk di dalamnya komunikasi, kepemimpinan, dan dasar-dasar manajemen.
Sampai sekarang, sejak di-launchingnya kegiatan Papua Muda Inspiratif bersama Presiden Jokowi, telah terdaftar 265 orang yang berkeinginan untuk menjadi anggota. Semuanya adalah pemuda dan pemudi Papua asli, dan terbuka untuk semua orang agar dapat bergabung. Pemerintah memandang pengembangan SDM Papua menjadi langkah untuk percepatan pembangunan Papua. Grand Design Transformasi SDM Papua dilakukan secara komprehensif, baik di semua jenjang pendidikan, jenis pendidikan formal dan informal, dan sektor pendidikan yang sejalan dengan skenario pengembangan wilayah Papua ke depan. Kementerian PPN telah merancang pengembangan SDM unggul Papua ini dalam RPJMN 2020-2024. Terdapat 4 strategi dan kebijakan pembangunan wilayah Papua dalam RPJMN 2020-2024. Yang pertama, strategi untuk pertumbuhan ekonomi wilayah diantaranya melalui pengembangan komoditas unggul lokal serta pengembangan sentra kelautan dan perikanan. Kedua, kebijakan penataan Otsus melalui peningkatan kapasitas SDM masyarakat kampung, penguatan lembaga adat, pengembangan 7 wilayah adat. Ketiga, strategi pelayanan dasar melalui percepatan pembangunan kawasan pegunungan tengah dan kepulauan, percepatan pembangunan daerah tertinggal. Keempat, strategi berdasarkan lingkungan hidup, ketahanan, bencana, dan perubahan iklim. Roadmap pengembangan SDM unggul dalam menunjang transformasi ekonomi Papua akan dilakukan dalam pendidikan formal dan vokasi, kolaborasi dan kerjasama, sarana pendidikan dan pelatihan, intervensi pemerintah, dan SDM aparatur dengan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara ASN. Dalam roadmap pengembangan SDM unggul di bidang pendidikan akan dilakukan pengembangan Teaching Factory di SMK, kemudian pengembangan pendidikan vokasi sesuai potensi ekonomi lokal dan Papua Youth Creative Hub. Youth Center ini akan digunakan untuk inkubasi dan pelatihan pemuda Papua oleh mentor berpengalaman.